Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya, mulai dari saya kecil sampai dengan hari ini. Ingat, tetap subscribe, like, comment, and share karena semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari autobiografi saya kemarin, waktu itu saya cerita soal saya udah di SMP ya, SMP di Jawa ya. Dan menurut saya di SMP 4 kelas 3 itu yang paling menarik adalah kebiasaan merokok. Ya, teman-teman saya itu merokok, kemudian mereka sudah mulai kenal minuman keras, miras gitu, walaupun masih yang lokal ya, jadi kayak arak Jowo gitu namanya, arak Arjo. Lalu di SMP itu juga saya baru mulai tahu teman-teman saya kelas 3 itu udah seneng judi. Wah, minum, merokok, judi. Terus ada di antara teman-teman saya juga sudah mulai kenal selain jenis pacaran dan sebagainya. Hal yang menurut saya itu di Sorong nggak ada. Jadi teman-teman saya di Sorong itu nggak ada kayak gitu. Bisa saya bilang seperti itu, apa mungkin karena kami berada di daerah, kemudian Madiun itu termasuk kota di Jawa yang mungkin budayanya juga sudah macam-macam gitu. Tapi saya shock aja gitu ngeliat teman saya di belakang masjid dekat tempat wudhu cowok itu ngerokok, terus kejar-kejaran sama guru olahraga gara-gara merokok. Dulu nama guru olahraga saya Pak Yohanes, orangnya badannya besar kayak tentara, potongan atletis, keren sih, gagah sekali gitu menurut saya. Pak Yohanes tuh kalau ngejar orang pasti dapat. Teman saya sekeras apapun, secepat apapun pasti dia dapat. Lalu oh iya, ada guru Pak Edi yang saya ingat, dia guru fisika. Lalu ada Pak Bu Fatmawati, dia istri dari Pak Edi. Guru Bu Fatmawati ini guru fisika IPS kalau nggak salah, saya lupa IPS, ya IPS. Lalu ada guru saya bahasa daerah, saya lupa namanya, tapi yang saya ingat dari dia adalah kalau masuk ke sekolah itu naik sepeda motor kenceng banget, walap. Padahal masuk SMP itu, ingat saya, naik sepeda turun, nggak boleh dinaikin. Kalau naik sepeda motor harus jalan pelan-pelan. Guru saya ini nggak, cepet banget. Ya, padahal motornya Yamaha 75, tapi kencang banget. Dan apalagi ya di SMP 4, segala selain itu nggak ada yang berkesan sekali di saya. Bahkan kata teman saya pernah ada acara pentas dan saya menyanyi itu saya pun lupa bener apa enggak, saya nggak ingat. Saya juga nggak ikut aktivitas kegiatan di sekolahan karena udah kelas 3 ya, dan memang kalau kegiatan ekskul itu hanya kelas 1 dan kelas 2 waktu itu seingat saya. Kelas 3 kita fokus untuk ujian, untuk Eptanas ya, maksudnya Eptanas. Kalau di luar kegiatan saya SMP cuman ya, oh iya, saya dulu tinggal sama yang kakung, yang putri saya. Karena tinggal di situ, malamnya saya sendirian, nggak ada aktivitas, bukannya belajar, malah saya itu pergi keluar selalu tiap malam, hampir setiap malam itu nonton film di bioskop. Dan di Madiun itu ada 3 bioskop, ada bioskop Lawu Teater, ada Arjuno Teater, dan ada satu lagi Madiun Teater. Nah, yang Lawu Teater itu bioskop yang paling murah harganya. Ini harganya paling murah. Lalu ada bioskop Arjuno, ini menengah, tempatnya juga lumayan, dia dari tengah kota Madiun. Kalau Lawu Teater itu sekarang jadi Sri Ratu Mall, ya Sri Ratu Mall. Lalu yang Madiun Teater ini jos nih. Jadi sementara yang Lawu harga tiketnya zaman saya segitu itu kalau nggak salah 1.750 kalau nggak tiketnya. Nah, 500 sampai 1.000, 500 sampai 750 kalau nggak salah. Terus kemudian
Arjuno ini 750 sampai 1200. Kemudian kalau yang Madiun Theater ini bisa 2500 ya masalah ya. 12,5 sampai 25.000 lah paling mahal. Ya segituan. Dan film-film yang dipertontonkannya pun kecuali Madiun Theater ya, Lawu dan Arjuna itu sama. Zaman segitu kelas 3 SMP saya itu film esek-esek malah lagi keren-kerennya gitu. Bukan berarti saya pervert, tapi nggak tahu kenapa senang aja gitu nonton film gitu. Nggak cuma film Indonesia, semua India saya tonton, film Barat, apalagi kalau dia ada film Hollywood, wah saya pasti semangat nonton. Dan semua jam itu saya tonton. Jadi misalnya di mana di Madiun Theater itu kan ada 2 studi, itu dua-duanya saya pasti tonton. Lalu udah nonton, kadang-kadang malam itu saya bisa nonton sampai 2 film. Jadi sorenya nonton apa dulu, malamnya saya nonton apa dulu. Nanti midnightnya saya nonton. Jadi misalnya sore saya nonton Lawu, nanti malamnya saya nonton di Arjuna, midnightnya saya nonton di Madiun Theater. Coba. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin karena kesepian kali ya, di rumah cuma ada kakek saya, nenek saya berdua doang, sama satu lagi ada satu tukang jaga toko. Jadi yang kakek saya itu punya toko reparasi radio di Madiun, namanya Mas Teguh, namanya yang jaga itu, Mas Bina saya. Karena cuma kami berempat, kadang-kadang juga kalau Mas Teguh pulang kampung ya cuma bertiga, dan saya tinggal di atas loteng gitu, di kamar atas sepi gitu. Yang kampung saya kalau jam 9 udah sare, udah istirahat malam, udah jarang, kecuali yang putri saya itu biasanya masih suka mondar mandir dalam rumah, entah jahit, entah bersih beres sampai malam. Kalau siang jangan ditanya, yang putri saya dulu, wah nggak tidur siang. Saya tanya kenapa yang putri nggak tidur siang, nggak bisa. Dan beliau ini termasuk, yang putri saya itu termasuk orang katanya dari Keraton Solo kan. Jadi dia punya jin, istilahnya punya perewangan kalau orang Jawa bilang. Jadi punya perewangan yang jagain dia gitu, ada 3 masalah. Jadi percaya nggak percaya teman-teman, waktu itu ada satu kejadian di mana sepeda yang saya pakai buat sekolah ke sekolah SMP itu hilang. Dan bukannya lapor ke polisi, kata yang kakung saya suruh lapor ke polisi, yang putri saya bilang sudah tenang aja, nanti biar dicari sama perewangannya. Dan bener aja gitu, saat sepeda saya hilang sudah 2 hari, tiba-tiba hari ketiga datang sepeda, ditaruh di depan rumah, dan yang nyolong itu minta ampun ke yang putri saya sambil sujud cium kaki. Katanya dia selama 2 hari itu 2 malam itu selalu dimimpin oleh hal-hal yang buruk, oleh setan dan sebagainya, dengan ngancam kalau kamu nggak kembalikan sepeda ini kamu bakalan mati. Jadi masuk ke dalam mimpinya si pencuri itu, dan hebat. Yang putri saya cuma ketawa-ketawa aja dan dia memaafkan. Ya udah nggak apa-apa, kamu pulang lagi. Sepedanya nggak apa-apa, nggak ada yang kurang gitu. Jadi itu sih pengalaman yang saya alami waktu di rumah yang putri saya. Jadi orang bilang banyak ponakan saya, kemudian anak-anaknya yang putri saya itu nggak berani tidur di rumah itu, karena katanya sering dilihatin hal-hal yang mistis. Tapi selama saya tinggal di sana, saya nggak pernah mengalami hal itu, dan mungkin karena niat saya juga nggak jelek ya. Artinya jelek pengertian, walaupun mereka putra putri saya nggak ngerti apa jelek di mana, saya nggak ngerti. Tapi yang putri saya tuh ketika saya di sana, mereka juga aman-aman aja, nyaman aja juga. Walaupun nakal ya, saya tuh nakal, anak SMP nakal, nonton film nggak belajar dan sebagainya, tetap dimarahin dan sebagainya, ditegur dan sebagainya ya. Tapi overall nggak ada yang begitu harus sampai membenci dan sebagainya, enggak, biasa aja gitu. Dan mereka senang saya di sana. Alhamdulillah setahun saya masih bisa nemenin yang kakung yang putri saya di SMP, dan berbuat sebisa saya untuk menemani beliau berdua. Dan bagi saya nemenin orang tua itu adalah suatu pengalaman yang indah sekali buat saya. Tidak hanya dengan yang kakung putri saya tinggal dekat dengan ayah ibu saya gitu. Siapapun ya, ketika saya hidup dengan mereka, bagi saya bisa menyenangkan hati mereka yang sudah sepuh itu
bagusnya luar biasa. Apalagi sekarang saya tinggal sama mertua, dan beberapa kali kami sempat mau kontrak rumah, tapi kemudian bapak ibu saya juga kepengen saya tinggal di sini. Mertua ya sudah, kami tinggal di sini di rumah ini. Dan ya walaupun hidup di rumah mertua itu ya kita tahu sendiri bagaimana sulitnya, tapi selalu saya memandang bahwa itu karena mereka sudah sepuh ya. Saya bisa memahami lah pola pikir beliau ini. Ketika kalau saya berpikir dari sisi beliau, mereka pasti mengalami apa yang disebut dengan post-power syndrome ya. Jadi post-power syndrome mungkin tidak hanya tentang jabatan, tapi juga tentang status pekerjaan beliau dulu ketika beliau bekerja, ketika beliau beraktivitas. Dan tiba-tiba sekarang nggak ada orang lain, hanya ketemu saya, ketemu istri saya, anak saya, dan hanya kami berlima di rumah, pasti ada saja yang perlu disampaikan. Memang disampaikan dalam tanda kutip, mungkin kadang keras, kadang tidak pas di hati. Ini buat anda-anda yang tinggal di rumah mertua. Nah, jangan memandang bahwa itu sebagai bentuk kebencian, tapi lebih karena mereka butuh tempat untuk mengeluarkan emosinya. Gitu. Ya kalau anda kemudian menjadi orang yang menerima dampak dari ungkapan emosi beliau itu ya, itu sebuah perjuangan. Anggaplah itu bentuk pengabdian. Ketika kita dulu kecil, kita bisa marah seenaknya sama orang tua kita ketika masih bayi, nggak bisa ngomong, apapun keinginan kita dipenuhi. Nah sekarang saatnya you have to pay back. Kamu harus membalas itu, bayar hutangmu ketika kamu kecil. Jadi jangan pernah sakit hati ketika kamu dimarahin oleh orang tua siapapun, kakekmu, nenekmu, orang bapak ibu sendiri, bapak mertua atau ibu mertua atau siapapun lah. Ketika Anda hidup dengan orang tua, maka resiko yang akan mungkin kalian terima adalah kalian akan sering dijadikan tempat untuk melimpahkan kekesalannya, emosionalnya. Walaupun mungkin saat itu mereka jengkelnya pada hal yang menurut kita sepele, mungkin beliau jengkel pada hal lain, kemudian mumpung ada penyaluran disampaikanlah kepada kita. Anggap itu adalah ibadah, kawan. Insya Allah barokah. Bagi saya, kalau mereka marah itu berarti mereka masih peduli. Jadi kalau mereka sudah tidak melakukan apapun, berarti saya perlu khawatir itu. Tapi kalau mereka masih mau tegur kita, masih mau marah sama kita, masih mau jengkel sama kita, walaupun bentuknya apapun, anggap itu sebuah ibadah. Itu ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi SMP. Waktu itu saya SMP lulus dengan nilai yang bagus, lumayan. Dan saya bisa masuk ke SMA negeri pilihan saya. Waktu itu rekomendasinya adalah SMA 1 dan SMA 3. Saya tidak punya gambaran ke SMA 2. Nggak tahu kenapa, karena mungkin jaraknya terlalu jauh. Kemudian yang kedua, SMA 1 dan SMA 3 ini adalah SMA-nya Om, Pak D, bahkan bapak saya pun ini sudah beserta saudara-saudaranya ada di SMA 2 SMA ini. Oh iya, ada satu lagi SMA 4 itu boleh Aris yang paling kecil, tapi selebihnya ada di SMA 3 sama SMA 1. Nah yang di SMA 1 ini adalah Pak D saya. Jadi yang kakung saya itu menyarankan saya masuk di SMA 1 karena SMA 1 dianggap SMA yang bagus, dan memang di zamannya SMA 1 adalah SMA yang paling bagus itu. Nilainya, siswanya, hasilnya, keluarannya gitu ya, outputnya gitu. Akhirnya ketika saya lulus SMP, maka SMA 1 langsung SMA 1. Dan di samping nilai saya bagus, juga ada bantuan dari yang kakung saya. Jadi yang kakung saya ternyata kenal dengan kepala sekolahnya. Dan berkat yang kakung saya pun saya dengan mulus masuk ke SMA yang saya ingin, yaitu SMA 1. Kalau SMA oleh bapak saya SMA 3 sebenarnya. Tapi karena referensinya banyak kok Pak SMA 1, semuanya rata-rata. Pak D saya pun di SMA 1, Pak D Arif dari kakak bapak saya. Udah saya masuk SMA 1. Di SMA 1 banyak yang saya lakukan, banyak yang saya pelajari, terutama tentang, nah di SMA 1 lah untuk pertama kalinya saya suka dengan perempuan. Di SMA 1 itu saya suka dengan ada satu perempuan yang namanya Martini. Namanya mirip minuman keras. Orang desa, daerah Mapese, kakak dari teman saya. Waktu itu teman saya adalah anak
anak daerah Matese sana gitu. Martini adalah kakaknya. Saya suka dan nggak tahu kenapa ya, namanya anak SMA kelas 1 suka sama perempuan, bagi saya seru aja gitu, punya pacar kali ya gitu. Di samping hobi saya juga yang suka jalan-jalan sama teman-teman itu. Oh ya, di SMA itu saya udah mulai kenal rokok. Jelek ya, jangan ditiru. Minum, saya akui saya juga SMA itu saya sempat minum minuman keras terutama ya. Tapi tidak sampai yang kami harus berantem, kami rese di jalan, enggak. Ya minum aja gitu di rumah kawan saya di daerah Matese. Nggak berani saya di Kota Madiun, atau kenapa, nggak punya teman juga mungkin karena teman-teman saya banyak yang di desa gitu. Nah, kemudian kalau di SMA itu juga saya juga sempat suka sama cewek namanya Nini kalau nggak salah. Cuman karena malu saya nggak berani ngomong segala macem, ya jadi secret admirer aja gitu. Kadang-kadang pinjam buku, biasa wajar ya, alasan. Terus di dalam itu dikasih kembang, kembali lagi. Ya mungkin karena dia nggak suka sama saya juga, mungkin jelek kali ya. Dia juga punya gebetan namanya siapa, Agung, kurang ajar. enggak. Ya akhirnya nggak kesampaian tuh ceritanya tuh. Ya nggak jadian aja gitu. Ya sekedar deketin, tapi ternyata tidak direspon positif. Ya bukan rezeki. Oke, kata orang, cinta ditolak dukun berpindah, bagi saya tidak. Cinta ditolak cari laki. Nggak masalah. Walaupun nggak pernah sempat ngomong langsung. Udah romansa aja gitu, sekedar cerita. Kelas 1B saya. Di kelas 1B itu saya memutuskan untuk ikut kegiatan ekskulnya teater. Jadi waktu promosi saya terkesan sekali dengan kakak-kakak kelas saya yang di teater. Dibandingkan dengan, ada sih pilihan keduanya itu ada namanya Astek. Astek itu asosiasi teknologi. Jadi anak-anak yang suka gambar, suka high tech itu di situ. Kemudian ada lagi KIR, kelompok ilmiah remaja. Gak asik, saya bilang. Saya gak asik kayak gitu. Udah pernah saya dulu SMP, saya bilang. Yang berbau ilmiah gitu SMP udah saya lewati. Saya kepengen hal yang seru aja gitu. Teater kayaknya seru, saya mau jadi artis ya kan. Kemudian saya ikut teater. Nama teaternya Teater Barabima. Di situ belajar tentang seni peran, tentang bicara seperti ini, bagaimana gestur badan, bagaimana mimik muka itu bisa dikembangkan dan sebagainya. Saya pikir seru sih, dan belakangan setelah saya menjadi fasilitator di outbound itu saya baru tahu ternyata ilmu teater saya dulu SMA itu ternyata sekarang ada gunanya. Dulu saya pikir jadi artis aja mungkin seru kali ya gitu ya. Tapi sudahlah, sadar diri kalau kita mukanya juga nggak ganteng-ganteng banget gitu, nggak manis-manis banget. Ya sekedar pengalaman ikut teater, dan saya sempat jadi ketua juga waktu itu Teater Barabima, luar biasa. Jadi di sana saya menemukan kembali siapa sebenarnya saya. Saya adalah seorang pemimpin yang tersembunyi di dalam. Enggak. Jadi di situ saya belajar tentang bagaimana memimpin sekumpulan orang yang edan, bukan. Sekumpulan kawan-kawan yang memang minat kami sama gitu, belajar tentang seni peran. Dan kami sempat pentas di beberapa kali, saya sempat pentas. Saya ingat sekali kalau pentas puisi itu kelas 1. Iya, 1. Itu judulnya 99 untuk Tuhan. Jadi cerita itu adalah kumpulan puisinya M.H. Ainun Najib, salah satunya, bicara tentang Asmaul Husna. Sangat religius sekali saya waktu itu ya. Dan pementasan kedua saya yang saya ingat adalah Bang Karim Sang Juara. Saya jadi Bang Karimnya sebagai seorang yang berkeluarga tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri karena cacat gitu, cacat fisik. Kemudian jadi olok-olokan sampai pada satu titik saya fight back ya, bukan. Saya melakukan serangan kembali sana, serangan balasan intinya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya itu mampu. Saya tunjukkan bahwa saya itu bisa hidup untuk menghidupi keluarga saya gitu.
Bang Karim Sang Juara itu nampaknya membekas sekali di dalam pikiran saya, karena proses yang panjang, yang namanya teater itu di mana-mana prosesnya panjang. Hampir 6 bulan sampai 8 bulan prosesnya, mulai dari kami reading, kemudian beberapa uji coba segala macam sampai pentas, actionnya itu 6 bulan, lama juga sih, 6 bulan kalau nggak salah, iya, menghabiskan waktu saya yang panjang sekali, dan hampir setiap hari kami latihan. Terima kasih Mas Tatip yang waktu itu, Mas Tatip Rangga namanya, dia yang melatih kami, dia senior saya. Lalu ada Mas Agung CW, itu juga orang yang juga mempengaruhi hidup saya ketika di SMA. Mereka berdua termasuk orang yang sangat berpengaruh bagi saya gitu dalam kehidupan saya berkesenian teater. Ada lagi beberapa kawan senior yang di Teater Alit Madiun, ada Bang Pujo pribadi, ada Mas Mami Wae, ada Mas Agung Semprol. Mereka lumayan guru-guru saya juga waktu di teater dulu ya. Dan SMA itu selain teater, kegiatan ekskul di luar sekolah. Saya punya geng motor, namanya Maya Racing Team. Nah, nanti di video saya selanjutnya akan saya ceritakan tentang ekskul saya di luar SMA yang internal, disamping sampai dengan lulusan, serta banyak cerita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.